Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari cerita Kagurofenom, kisah yang berjudul Rumah Dinas. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan kisah ini? Langsung saja masuk ke ceritanya. Hari kelima setelah penampakan pertama, hari ini aku bertekad untuk menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Namun tekadku terpaksa harus aku buang jauh-jauh ketika aku mendengarkan sebuah cerita dari anak kelasku ketika mereka bercerita mengenai hantu. Ketika aku sedang beristirahat di kelas, aku melihat segerombolan anak kelas itu mulai membuat geng mereka sendiri dan memulai percakapan mereka seperti biasanya. Mereka memang sudah biasa membuat geng untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting itu, seperti menggosipkan guru-guru tertentu, membicarakan gadis yang mereka suka, atau sekedar membicarakan apa yang mereka tonton semalam. Aku yang memang terkenal sebagai anak yang pendiam tidak terlalu menghiraukan mereka. Aku duduk di pojokan belakang sembari memainkan kertas lipat yang aku buat secara acak, dan terkadang aku juga mencuri-curi apa yang mereka bicarakan. Ya, itu pun jika ada hal yang membuatku tertarik. Oi, kapatang aden jo si Albert kan pai ka rumah si Fajar. Wak samo-samo tahu sekan jalan ka rumah Fajar tuba a jalannya. Oi, kemarin aku sama si Albert kan pergi main ke rumah si Fajar. Sama-sama tahu ajalah kita kan kondisi jalanan ke rumah Fajar tuh gimana. Jelas Halil dalam membuka pembicaraan hari ini. Iyo, samak seisi jalan ke rumah nyomah. Ba emangnya, alun lo dipelokan jalan nyolai. Iya, semak beluar aja isi jalan ke rumahnya kan. Emang kenapa? Belum juga ya diperbaiki jalanannya? Tanya Diki. Memang kondisi jalan untuk ke rumah Fajar ini sangat menyeramkan menurutku. Untuk ke rumahnya saja kita harus menempuh semak belukar yang cukup tinggi yang berada di sisi kiri kanan sepanjang jalan. Kalau siang hari sih memang mungkin masih tampak biasa saja, tapi kalau sudah malam hari lain lagi ceritanya. Jadi waktu Denjo Albernio pulang dari rumah Fajar nak, dan nampak hantu sadang tagak dakek samak-samak tuh. Jadi ketika aku dan Albert mau pulang dari rumah Fajar kan, aku melihat hantu sedang berdiri dekat semak-semak itu. Jelas Halil dengan wajah seriusnya. Lalu Albert pun yang pada saat itu juga ikut nimbrung mengenai pembicaraan mereka, juga membenarkan apa yang dikatakan Halil. Iyo mah, ndeh ngeri bana, putia sodalah pakaiannya kayak kuntilanak. Iya, ngeri kali, putih semua pakaiannya kayak kuntilanak, sambung Albert. Lalu Ipong pun membantah apa yang dikatakan Halil, dan Albert itu seakan tak percaya apa yang mereka katakan. Salah caliak ang mah, lain da amak-amak bapakaian putiah lo ta caliak joang. Salah lihat kali kamu, jangan-jangan ibuk-ibuk yang berpakaian putih yang kamu lihat. Albert pun lalu membantah apa yang dikatakan Ipong. Hah. Maado amak-amak di tepi jalan dakek samak-samak pulau malam-malam. Yogilo berarti amak-amak tumah, nyo jale tagak di situ sambil mancaliak dan jo si Halil. Hah, mana ada ibuk-ibuk di tepi jalan dekat semak-semak pula malam-malam. Gila ibuk-ibuk tuh berarti, jelas dia berdiri di situ sambil melihat ke arahku dan si Halil. Perdebatan demi perdebatan terus mereka lontarkan. Seperti tidak ada yang mau kalah di antara mereka bertiga itu. Ada yang percaya mengenai cerita Albert dan si Halil itu, ada pula yang menyangkalnya. Lalu di sela-sela perdebatan mereka, ada satu orang yang bertanya kepada Halil dan si Albert dengan penasarannya, abis tuh, yang caritoan ke orang tua kalian. Terus abis itu ada diceritakan gak ke orang tua kalian? Lalu Halil pun menjawab pertanyaan dari seorang anak kelas tersebut, seakan dia sudah berpengalaman dalam masalah perhantuan ini. Oh ndak buliah dicaritoan ke orang lain doh, cukuik awak-awak yang tahu kalau seandainya awak yang mengalami hal itu. Oh gak,
Gak boleh diceritain ke orang lain, cukup kita sendiri aja yang tahu. Kalau seandainya kita yang mengalami kejadian itu, telingaku pun langsung berdiri ketika mendengar ucapan Khalil. Lalu, aku pun berhenti memainkan lipatan kertas dan mencoba untuk fokus mendengarkan apa yang Khalil bicarakan. Soalnya kata kakekku dulu kalau ada hantu yang gangguin kalian, kalian tidak boleh untuk mengatakannya kepada orang lain. Karena kalau kalian ceritakan kepada orang lain, hantu itu bisa terus gangguin kalian, bahkan bisa mencelakakan kalian dan orang yang mendengar cerita itu. Begitulah kira-kira apa yang Khalil sampaikan pada waktu itu. Jadi memang benar seperti dugaanku kemarin, bahwa hantu ini sepertinya memang tidak ingin terlihat ada di mata manusia dan mereka hanya ingin menampakkan wujudnya pada manusia-manusia tertentu saja. Setelah aku mendengar ucapan Khalil itu, aku pun langsung mengurungkan niatku untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Ya, aku pun tidak ingin orang lain celaka karena ceritaku ini. Teng, teng, teng. Lonceng untuk pulang telah berbunyi, aku pun bergegas untuk pulang ke rumah dengan harapan hantu-hantu itu tidak menggangguku lagi. Tapi sepertinya harapanku itu hanya sia-sia saja. Hantu itu masih saja terus menggangguku hampir di setiap malam dengan jam yang sama. Suara langkah kaki mereka, bayangan kaki mereka, dan suara-suara aneh yang terdengar dari dapur terus saja menghampiri setiap malam-malamku. Ketakutan dan sikap was-was selalu menyelimuti malam-malamku ini. Sungguh tidak tenang rasanya berada di sini. Hingga keesokan harinya aku pun bertanya kepada Khalil secara pribadi di kelas ketika sedang beristirahat, "Lil, ada waktu gak?" Tanyaku sembari menghimbaunya untuk duduk di pojokan belakang. "Kenapa Val? Tumben manggil?" Lalu aku pun langsung to the point kepada Khalil dengan menceritakan semua apa yang aku alami selama aku tinggal di rumah dinas itu. "Wah, berat masalahnya nih Val. Tapi, sebenarnya ini bukan salah kamu sih, tapi salah sepupu kamu itu," ucap Khalil sambil mengkerutkan keningnya. "Lalu, bagaimana solusinya Lil?" Tanyaku dengan harapan Khalil dapat menemukan solusi dari permasalahanku ini. Khalil merupakan teman kelasku yang cukup aneh menurutku, karena pada suatu waktu secara tidak sengaja aku pernah melihat dia sedang berbicara sendiri. Namun walau begitu, dia cukup baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, sayangnya dia sering absen dalam pelajaran sekolah karena penyakit yang dideritanya. Dia memiliki penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah, jadi terkadang penyakit sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Mau gak mau kamu harus cari tahu sumbernya ada di mana, Val, jelasnya lagi. Hah? Sumber? Sumber apa? Sumber air sudah dekat. Aku pun sedikit melontarkan lelucon kepadanya. Karena aku tidak ingin suasana terlalu tegang apalagi dalam memecahkan masalahku ini. Aku tidak ingin dia sampai kepikiran karena bisa-bisa tubuhnya menjadi drop lagi kan. Hahaha, bisa-bisanya kamu bercanda dengan kejadian yang udah seperti ini Val. Jadi gini Val, sebenarnya sifat hantu sama manusia itu gak jauh beda. Manusia kalau kita diamin, dia bakal diamkan. Tapi sebaliknya kalau manusia kita ganggu pasti dia bakal balik gangguin kita. Apalagi kalau manusianya temperamen, bisa-bisa ngajak berantem kita kan. Jelas Khalil. Aku pun menganggukkan kepalaku. Nah, sekarang posisinya hantu itu tingkat emosinya lebih tinggi dari manusia Val. Emang sih secara gak langsung bukan manusia yang gangguin mereka, melainkan abang sepupu kamu yang memancing mereka. Tapi kenapa dampaknya ke kamu? Karena kamu juga ada di tempat itu pada waktu itu. Apalagi sampai-sampai kamu melihat cukup lama pohon itu kan. Aku pun membantah ucapan Khalil itu. Gak adil lah Lil, aku walau ada di tempat itu tapi kan gak ikut-ikutan loh. Khalil pun menjelaskannya kembali dengan sabarnya. Iya aku tahu Val kamu gak ikut-ikutan, tapi posisinya kamu ada di sana. Sama halnya dengan guru, kalau mereka liatin kamu nongkrong sama orang yang merokok, pasti kamu juga bakal kena kan walau kamu gak merokok. Iya gak, aku pun cukup paham apa yang Khalil jelaskan padaku. Tapi kenapa ya Lil? Ketika sepupuku ada di rumah itu mereka tidak menampakkan dirinya.
Tapi anehnya, tepat sehari setelah sepupuku pergi mereka langsung muncul, itu kan gak adil. Lalu Khalil pun kembali menjelaskannya padaku, kata kakekku dulu, hantu itu juga milih-milih untuk menampakkan dirinya kepada orang. Jadi hanya kepada orang-orang tertentu saja, karena hantu itu juga melihat tingkat spiritual dan pancaran aura dari orang itu Val. Dan hantu pun banyak jenisnya Val, ada hantu yang cuma ingin nakut-nakutin kita aja tapi ada juga hantu yang benar-benar bisa mencelakai kita. Contohnya hantu yang aku temui kemarin Val, dia cuma ingin menampakkan dirinya saja, tidak lebih. Karena dia melihat tingkat spiritualku karena aku bisa merasakan kehadiran mereka lebih tinggi dari orang-orang biasa, aku pun sedikit bingung dengan apa yang Khalil jelaskan, tingkat spiritual. Apa itu? Aku sama sekali tidak mengerti sedikitpun. Singkatnya, tingkat spiritual itu adalah tingkat kepekaan kita terhadap sesuatu Val, mungkin bisa diibaratkan seperti itu, lalu Khalil menambahkan penjelasannya kembali, dan lagi, jika pancaran aura orang tersebut banyak jahatnya, hantu yang datang untuk menampakkan diri kepadanya bisa-bisa mencelakai dia Val. Jadi, hantu itu menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau tingkat spiritualmu rendah, tapi pancaran auramu jahat maka hantu bisa menampakkan dirinya dan bisa mencelakai kamu. Tapi kalau pancaran auramu biasa-biasa saja, ya paling cuma ditakut-takuti saja Val. Aku pun sudah mulai paham mengenai apa yang Khalil sampaikan, tapi aku masih belum mendapatkan jawaban dari Khalil mengenai kenapa ketika Bang Ewo masih ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi Lil, aku masih belum mengerti kenapa ketika sepupuku itu masih ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Khalil pun menjawab dengan detailnya, sepupumu katanya stepkan. Kata kakekku dulu, orang yang sakit seperti itu, biasanya tingkat kepekaannya di atas rata-rata orang normal. Apalagi sifat sepupumu itu juga agak nyelenehkan. Gak takut sedikit pun sama hantu. Bisa jadi hantu itu sudah ada di sana tapi dia menahan dirinya untuk tidak menakut-nakutimu, Val. Karena yaitu, ibaratnya sepupumu itu layaknya seorang pawang, Val. Setelah mendengar penjelasan dari Khalil, aku pun sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit mengenai dunia perhantuan itu. Dari mengapa hantu itu hanya orang-orang tertentu saja yang mereka ganggu, hingga sifat-sifat serta jenis hantu itu sendiri. Dan aku berharap, hantu yang ada di rumahku saat ini bukanlah hantu yang mencelakaiku maupun keluargaku. Bulan demi bulan telah aku lewati, dan hantu-hantu itu tetap saja terus menggangguku. Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun kedua aku menempati rumah dinas ini. Memang sampai saat ini hantu-hantu yang menggangguku itu hanya sekedar menakut-nakutiku saja, tidak ada hal-hal yang membahayakanku sejauh ini kecuali dengan psikisku yang mulai terganggu karenanya. Mungkin aku pun sudah mulai lelah untuk terus diganggu oleh hantu-hantu itu, sepintas teringat aku akan ucapan Khalil dulu, kalau kamu mau hantu-hantu itu tidak mengganggumu lagi, carilah sumbernya, mengapa hantu-hantu itu terus mengganggumu. Bukannya aku tidak ingin mencari sumbernya selama beberapa bulan belakangan ini, hanya saja aku terlalu takut dan terlalu kecil untuk itu. Aku tidak bisa membayangkan untuk pergi ke pintu yang telah terbuka dari kuncinya itu. Bagaimana jika saat aku ke sana tiba-tiba pintu itu terkunci lalu aku dijadikan makanan oleh para hantu itu. Sungguh menyeramkan. Lebih baik aku ditakut-takuti oleh hantu-hantu itu ketimbang harus jadi makan malam mereka. Paling tidak, mereka tidak mencelakaiku, pikirku saat itu. Tapi sepertinya, aku salah menduga dalam menilai mereka. Hantu-hantu itu tak sebaik yang aku harapkan, karena sekali hantu tetap hantu bukan. Aku sangat ingat sekali akan kejadian itu. Tepat pada malam Jumat, kurang lebih pada jam 8 malam. Aku dan keluargaku sedang berkumpul di ruang keluarga yang untuk sekedar berbincang-bincang sembari menonton film action yang ada di salah satu channel TV swasta. Kondisi ruang keluarga pada saat itu merupakan ruangan yang paling terang daripada ruangan lainnya, karena untuk ruang dapur dan ruang tamu cahaya lampu itu sudah kami matikan sebelumnya, sedangkan pintu rumah kami yang terletak di ruang tamu masih kami biarkan terbuka sedikit.
Lokasi ruang keluarga dan ruang tamu itu tidaklah jauh, jaraknya hanya sekitar 10 langkah kakiku saja. Pintu rumah itu memang biasanya kami buka sedikit, mungkin karena kami sudah terbiasa membuka pintu rumah itu seperti rumah lama yang kami tinggali. Tapi, akan kami tutup kembali jika angka jarum jam sudah menunjukkan pada angka 9. Ya, berkumpul bersama-sama di ruang keluarga memang sedikit mencairkan suasana yang sepi di rumah ini. Sesekali tawa dan canda menghiasi ruang keluarga ini, dan sesekali kami pun terpaku akan film yang kami tonton pada waktu itu. Sungguh momen yang takkan pernah aku terlupakan. Jarum jam pun sudah menunjukkan angka 9, dan ini waktunya untuk mengunci pintu utama yang berada di ruang tamu. "Bang, tolong kuncikan pintunya," pinta papaku. Biasanya papakulah yang selalu mengunci pintu rumah itu. Mungkin karena film kali ini cukup seru sehingga berat untuk papaku meninggalkan sofa itu walau sebentar, jadi terpaksa aku yang harus mengambil alih untuk mengunci pintu rumah itu. "Iya Pak," sahutku dengan malasnya. Dengan jalan yang lumayan cepat, aku pun bergegas ke arah ruang tamu yang cukup gelap untuk mengunci pintu itu. Tap, 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 ketika aku tepat berdiri di depan pintu itu pada langkah kakiku yang terakhir, tiba-tiba aku mendengar suara "krauk" tepat berada di bawah kakiku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan seketika aku pun terduduk. "Kaki, sakit ah!" Dengan sigapnya keluargaku berlari kecil ke arah ruang tamu itu. "Kenapa bang?" tanya papaku dengan raut wajah yang bingung. "Gak tahu, kaki Val sakit kayak abis nginjak sesuatu." Mendengar penjelasan singkatku itu, papaku lalu meminta mamaku untuk menghidupkan lampu ruang tamu yang berada di pojok dinding. "Astagfirullah, kok bisa kayak gini bang?" ucap papaku dengan cemasnya. Rasanya kakiku itu sangat-sangat sakit, semakin sakitnya lihat kaki sendiri saja aku tak sanggup rasanya karena pikiranku sudah terfokus untuk menahan sakitnya ini. "Ma, cepat ambil air dingin," bengkak gini kakinya. Mama dan adikku pun sibuk untuk mengambil air es ke dapur sedangkan papaku mencoba untuk menenangkanku yang kesakitan kala itu. "Pak, kaki Val kenapa Pak? Sakit kali ini?" Lalu papaku pun menopangku berdiri untuk dipindahkan ke sofa yang berada di ruang tamu itu. "Bang menginjak tawon nih." Lantas, aku pun melirik lantai yang berada di dekat pintu itu, dan yang benar saja aku melihat seekor tawon berukuran besar terbaring di sana. Aku pun makin panik, dan jeritanku semakin besar. "Pak, ini airnya." Lalu papaku pun memegang kakiku dan memasukkannya ke dalam air yang sudah diisi es itu. "Bang, tenang bang, ini lagi diobatin," ujar mamaku sembari menenangkanku yang sedang panik itu. "Ini sakitnya menyengat ma, sakit kali." Aku hanya bisa memejam mataku sembari mengeluh kesakitan. Sudah 5 menit kakiku direndam oleh air es itu tapi tidak ada perubahan, sakitku malah semakin menjadi-jadi. Melihat kondisiku yang seperti itu, papaku langsung bergegas mengambil kunci mobilnya dan membawaku ke tukang pijit guna untuk mengobati kakiku ini. Mama dan adikku pun juga ikut pergi menemani kami. Ketika kami semua sudah berada di dalam mobil yang terparkir tepat di depan pintu rumahku itu, pada saat itu posisiku berada di belakang sendirian karena posisi kakiku memanjang ke bangku. Aku melihat ke arah jendela di samping pintu itu. Entah kenapa, pandanganku tidak mau lepas dari jendela yang gordennya sedikit terbuka itu. Aku memang tidak melihat apapun di jendela itu, tapi anehnya aku merasakan seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jendela itu. Semakin mobil ini menuju ke gerbang depan rumah itu, semakin tajamlah pandanganku untuk melihat ke arah jendela itu sembari menahan sakitnya. Entah tekanan apa yang aku rasakan pada saat itu, aku seperti benar-benar diperhatikan dan ditertawakan dari arah jendela itu. Suasana lingkungan yang gelap dan dikelilingi oleh pohon beringin yang sudah berusia puluhan tahun lamanya, menambah suasana yang sangat mengerikan itu. Aku merasakan ada sesuatu yang benar-benar jahat sedang memperhatikanku di rumah itu. Apakah ini ulah mereka, hantu-hantu yang selama ini menakut-nakutiku? Tapi, kenapa
Kata Khalil saja mereka hanya menakut-nakutiku saja, tidak sampai mencelakaiku. Ataukah mereka marah kepadaku karena aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka pada malam-malam itu? Atau sejatinya mereka memanglah hantu yang jahat, yang menunggu waktu untuk bisa mencelakaiku? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share, dan serta subscribe channel ini dan nantikan kisah horor selanjutnya, tetap di channel Dunia Mistis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.